Senin malam 10 November 2025, langit Espire Zone di Qatar terasa hangat meski suhu udara mulai turun. Di bawah cahaya lampu stadion yang menyorot tajam ke lapangan hijau, suara sorakan menggema setiap kali bola berpindah dari kaki ke kaki pemain muda Indonesia. Malam itu, sesuatu yang lama dinantikan akhirnya terwujud. Timnas Indonesia U17 menutup fase grup Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan bersejarah. Skor akhir 2-1 untuk Garuda Muda atas Honduras menjadi momen yang akan lama dikenang, bukan hanya oleh para pemain dan pelatih, tetapi oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Setelah 2 kali tampil di ajang ini, Indonesia akhirnya bisa merasakan manisnya kemenangan di panggung dunia. Pelatih Nova Arianto berdiri di tepi lapangan dengan napas yang sedikit tersengal. Peluit panjang baru saja berbunyi. Tangannya terangkat ke langit disertai senyum yang mengembang pelan. Ia tidak berteriak, tidak melompat kegirangan, hanya memejamkan mata dan berucap lirih. Puji Tuhan, di tengah gemuruh stadion, ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyaksikan mimpi panjangnya mulai terwujud. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur bisa berada dalam situasi ini, ujarnya kemudian dalam wawancara usai laga. Saya merasa terhormat bisa mengawal pemain-pemain muda ini menjalani proses besar di Piala Dunia U17 2025. Mereka telah menorehkan sejarah baru dengan kemenangan ini. Kata mengawal yang diucapkan Nova menggambarkan seluruh filosofi kepelatihannya. Ia tidak datang sebagai sosok yang menuntut, melainkan membimbing. Sejak awal, Nova tahu bahwa membawa tim muda ke ajang selevel Piala Dunia U17 itu bukanlah tentang hasil instan. Ia lebih menekankan pada proses, pada pembentukan karakter, pada cara anak-anak muda itu memahami arti mengenakan lambang Garuda di dada. Pertandingan melawan Honduras sendiri berjalan menegangkan sejak menit pertama. Indonesia tampil percaya diri, tidak gugup seperti laga-laga awal. Garuda Muda mencoba bermain dengan pola sabar, menunggu celah, dan mengandalkan kecepatan sayap yang menjadi senjata utama mereka. Gol pertama akhirnya lahir pada menit ke-52. Penalti diberikan kepada Indonesia setelah Evandra Florasta dijatuhkan di kotak terlarang. Dengan langkah mantap, ia menatap bola, lalu mengarahkan tendangan keras ke sisi kanan gawang. Kiper Honduras sempat mendebak arah, namun bola meluncur terlalu cepat. Skor 1-0. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. 1 menit kemudian, Honduras mendapat penalti balasan setelah bola mengenai bek Indonesia di kotak terlarang. Luis Suazo yang maju sebagai algojo menuntaskan tugasnya dengan baik. Kedudukan 1-1 membuat suasana kembali tegang. Di tengah tekanan itu, semangat para pemain muda Indonesia tidak luntur. Mereka tetap bermain disiplin, seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah di depan mata. Serangan demi serangan dilancarkan, hingga akhirnya pada menit ke-72, momen kedua datang. Berawal dari umpan silang yang dilepaskan dari sisi kanan, bola liar disambar oleh Fadli Alberto yang berdiri di depan gawang. Sepakan kerasnya membuat bola menembus jala Honduras. 2-1 untuk Indonesia. Di bangku cadangan, Nova memeluk asisten pelatihnya. Stadion bergemuruh, sementara di layar televisi, kamera menyorot wajah pemain Indonesia yang berlinang air mata. Itu bukan hanya gol kemenangan, kata Nova kemudian. Itu simbol dari kerja keras mereka selama ini. Mereka belajar dari setiap kesalahan, setiap momen, dan malam ini mereka membuktikan bahwa mereka bisa. Bagi Nova, kemenangan itu bukan sekedar catatan skor, tapi sebuah proses yang jauh lebih dalam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak muda ini tumbuh dalam tekanan. Sejak awal turnamen, Timnas Indonesia U17 menghadapi lawan-lawan dengan kualitas dan pengalaman yang jauh di atas rata-rata Asia Tenggara. Namun Nova tidak pernah meminta mereka takut. Ia justru menanamkan keberanian. Ia ingin para pemainnya belajar bagaimana rasanya bertahan dalam tekanan, bagaimana menghadapi lawan dengan kepala tegak, bagaimana menghargai setiap peluang yang datang. Proses inilah yang paling penting, katanya, karena hasil bisa saja datang dan pergi, tetapi mental dan pengalaman akan tinggal selamanya. Suasana ruang ganti selepas pertandingan menjadi potret kecil dari rasa lega dan bangga yang menyelimuti seluruh tim. Beberapa pemain tampak memeluk satu sama lain, ada yang meneteskan air mata, ada yang tersenyum sambil menatap ke lantai, masih tak percaya bahwa mereka baru saja mengukir sejarah. Nova berdiri di tengah ruangan itu, membiarkan para pemain mengekspresikan perasaan mereka. Setelah beberapa menit, ia berbicara dengan nada lembut namun tegas. Anak-anak, kalian hebat. Tapi ingat, ini bukan garis akhir. Kalian baru memulai perjalanan panjang.
Kata-kata itu menggema di ruangan yang sempit namun penuh semangat. Para pemain menatap pelatihnya dengan mata berbinar. Mereka tahu kemenangan malam itu hanyalah satu langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Nova juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada tim pelatih dan seluruh staf yang sudah bekerja tanpa lelah. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil kerja kolektif, bukan kerja satu orang. Kami datang ke sini bukan untuk mencari sensasi. Kami datang untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia punya arah yang jelas. Selama berada di Qatar, skuad Garuda Muda menjalani rutinitas disiplin, mulai dari latihan pagi, analisis video, hingga sesi pemulihan. Tidak ada yang mudah, terutama bagi pemain muda yang baru pertama kali jauh dari rumah dalam waktu lama. Namun mereka semua bertahan karena satu hal, semangat untuk membawa nama bangsa. Nova sering dilihat berbincang pribadi dengan beberapa pemain setelah latihan. Ia tidak hanya membahas taktik, tapi juga membicarakan hal-hal kecil, cara mengatur emosi, menjaga konsentrasi, dan menghadapi tekanan media. Pendekatannya yang humanis membuat para pemain merasa lebih tenang. Bagi mereka, Nova bukan hanya pelatih, tapi sosok yang bisa dipercaya. Kemenangan ini juga menumbuhkan optimisme baru di kalangan publik sepak bola Indonesia. Di tanah air, kabar keberhasilan Garuda Muda cepat menyebar. Media sosial dipenuhi ucapan selamat sementara banyak mantan pemain nasional memuji perjuangan mereka. Tidak sedikit yang menilai kemenangan ini adalah hasil nyata dari pembinaan berkelanjutan yang mulai dilakukan PSSI beberapa tahun terakhir. Nova sendiri menegaskan bahwa keberhasilan ini harus dijadikan titik tolak, bukan titik akhir. Piala Dunia ini bukan tempat untuk membuktikan siapa yang terbaik, tapi tempat untuk belajar dan menunjukkan bahwa kita bisa bersaing. Anak-anak ini akan naik kelas, mereka akan tumbuh, dan suatu saat mereka akan menjadi tulang punggung tim nasional senior. Di akhir wawancara, Nova juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi pembinaan usia muda. Ia berharap para pemain tidak terlena dengan sorotan sesaat, tetapi tetap fokus pada karir jangka panjang. Saya selalu katakan pada mereka, kemenangan hanyalah bonus dari kerja keras, bukan tujuan utama. Tujuan kita adalah berkembang, ujarnya. Secara klasemen, Indonesia menutup fase grup di posisi ketiga dengan 3 poin. Meski belum pasti lolos, peluang ke babak 32-2 lewat jalur peringkat ketiga terbaik masih terbuka. Namun bagi Nova dan tim, hasil akhir bukan lagi yang terpenting. Mereka sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Aspire Zone malam itu menjadi saksi kebangkitan. Suara sorak penonton Indonesia yang hadir di stadion masih bergema bahkan setelah pertandingan usai. Beberapa pemain berjalan keliling lapangan, melambai ke arah tribun membawa bendera merah putih di pundak mereka. Di mata mereka terpancar rasa bangga yang tulus, rasa yang mungkin hanya dimengerti oleh mereka yang pernah berjuang untuk nama bangsa. Nova menatap mereka dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi malam itu, setidaknya untuk sesaat, ia mengizinkan dirinya menikmati momen itu. Momen ketika mimpi dan kenyataan bertemu di lapangan hijau Qatar. Kemenangan atas Honduras bukan sekedar catatan sejarah, tetapi simbol bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang tumbuh. Dari kaki-kaki muda yang berlari tanpa takut, dari semangat pelatih yang tak lelah membimbing, dari keyakinan sebuah bangsa bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Dan di tengah semua itu, Nova Arianto berdiri tegak, bukan sebagai pahlawan tunggal, melainkan sebagai saksi lahirnya babak baru perjalanan Garuda Muda. Sebuah babak yang menandakan bahwa Indonesia kini tak lagi hanya datang untuk belajar, tapi juga untuk menang, berjuang, dan bermimpi lebih tinggi lagi di panggung dunia.